pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di beberapa negara, termasuk di Malaysia, dan saya tadi lupa total 28 ya. Nah, tentu nanti akan sangat relevan, terutama untuk negara-negara yang memang pengiriman buruh migran atau pekerja migran dari Indonesia, sehingga diharapkan nanti peran PCIM ini juga bisa ikut memantau bagaimana nasib para pekerja migran kita, sehingga mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik. Saya kira itu yang penting untuk bisa kita tidak lanjuti untuk tahap ini. Yang kedua, kami juga perlu menyampaikan bahwa setelah muktamar ini pimpinan pusat sedang dalam proses untuk konsolidasi. Artinya kita mengharapkan ada sinergi dari berbagai majelis dan lembaga untuk kemudian program-program majelis dan lembaga ini nanti bisa istilahnya lebih tergerak gitu ya. Yang mungkin selama ini ada beberapa yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu nanti diharapkan pasca pertemuan ini, saya kira MPM bisa juga menggandeng majelis atau lembaga di lingkungan Muhammadiyah yang lain yang saya kira akan punya relevansi. Misalnya dengan selain MPM, saya kira yang mungkin nanti akan banyak relevan, terutama misalnya lembaga dakwah komunitas ya, kemudian juga dengan hubungan luar negeri misalnya. Saya kira ada beberapa yang sangat relevan untuk bisa diajak untuk mendiskusikan atau menangani persoalan-persoalan ini. Dan mudah-mudahan kami tentu berharap peran Muhammadiyah ke depan, terutama terkait dengan kepedulian kita terhadap pekerja migran Indonesia ini semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu saja yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pimpinan Dali yang secara khusus hadir pada kesempatan sore hari ini. Demikian juga kepada para hadirin sekalian yang baik yang hadir di sini maupun melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja atas nama Pimpinan Pusat. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Ya, PCIM itu adalah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Jadi kami ada di berbagai negara yang hari ini juga hadir sebagai peserta banyak. Namun kami minta Pak Sultan untuk sharing sedikit ya sebelum kita ke Pak Hari dan Pak Edi. Ya, kita minta perspektifnya di lapangan itu seperti apa. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi bersama Pak Sultan. Pak Sultan bisa tersambung ya Pak Sultan ya? Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Sultan boleh diceritakan Pak Sultan ya sedikit saja terkait dengan apa yang dilakukan teman-teman PCIM di Malaysia, terutama ya usaha-usaha apa yang dilakukan, karena kita lihat PMI itu yang terbesar tuh di Malaysia. Seperti di dokumenter tadi juga kebanyakan di Malaysia. Gimana Pak Sultan yang dilakukan sejauh ini seperti apa oleh PCIM? Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit sharing kepada kawan-kawan untuk kita diskusi. Kebetulan kami di Malaysia itu juga mempunyai banyak anggota dari pekerja migran. Jadi sebagian besar malah anggota kami di PCIM Malaysia itu adalah pekerja migran, selain dari kawan-kawan dosen, mahasiswa, partner, profesional, dan juga permanent resident dan simpatisan warga Malaysia sendiri. Kami di Malaysia itu sampai ada 10 ranting, dari mulai di Gombak sampai yang terjauh itu di Pulau Pinang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena sebagian besar
anggota kami semua adalah dari pekerja migran, tentu kami juga tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tapi untuk mengawali diskusi ini, baiklah sebaiknya saya membacakan ayat suci Al-Quran, penggalan dan hadis yang ini sebagai pijakan kita dalam berdiskusi, insyaallah. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat yang ada polemik terkait dengan situasi di Malaysia adalah pertama, informasi ini nggak bisa kemudian diakses ke teman-teman kami sebagai pekerja migran, yang apalagi yang jauh, ada di Sabah, ada di Kinabalu dan sebagainya, dan sebagainya. Itu jadi salah satu penyebab kemudian akses terhadap pangan, kesehatan dan sebagainya itu sangat menurun dan terbuka lebar ketika situasi pandemi tahun 2019 sampai tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tadi soal akan menarik pada muara film ini. Yang pertama tadi soal akses, yang kedua adalah terkait dengan situasi bagaimana teman-teman yang undocumented menjadi salah satu yang menjadi prioritas gitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, ini ada jebakan yang selalu mengatakan ada pemetaan antara undocumented, documented, prosedural, unprocedural. Karena Indonesia mempunyai dua undang-undang yang semuanya itu bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah kita sepakat kalau kita menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2017 adalah ada pemisahan perlindungan antara yang prosedural dan unprocedural. Kemudian yang berdokumented dan tidak berdokumented ini menjadi salah satu batasan mana yang bisa dilindungi oleh Undang-Undang 18 tahun 2017. Tetapi jangan salah, dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia mempunyai Undang-Undang 37 tahun 1999 yang di situ adalah tidak ada yang bisa dibedakan asalkan mereka warga negara Indonesia adalah berhak mendapatkan perlindungan yang utuh. Apalagi kemudian kalau kita bicara misalkan pasal 21, perwakilan RI mempunyai kewajiban untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, memulangkan dengan biaya negara dalam situasi darurat, kondisi peperangan, pandemi dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian harus kita mulai galakkan, bahwa ada mekanisme perlindungan warga negara yang seharusnya tidak boleh dipetakan mereka berdokumen, mereka tidak dan sebagainya. Karena di dalam melihat konteks warga negara Indonesia, dia tidak berdokumen itu disebabkan dengan beberapa hal. Ada dokumen yang kemudian ditahan, ada kemudian yang kata Mas Mawar adalah sindikat tadi yang disebabkan oleh orang-orang mafia-mafia yang memanfaatkan kerentanan orang untuk masuk. Ada kemudian ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya adalah penonton film ya. Masuk di Malaysia sejak tahun 2000. Saya ini kadang saya kerjanya itu ya kayak sambil-sambilan gitu ya. Kadang saya membantu kakak saya gitu di kedainya, pernah saya tuh kerja di supervisor ya, kayak membersih keliling gitu. Kadang saya tukar lagi kerja lain gitu. Ya macam-macam kerja saya buat. Nasrika juga pekerja migran di Malaysia. Selain menjadi pekerja migran, Nasrika kini juga aktif di Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran atau Pertimik. Pertama sih ke Malaysia tahun 1997, saya habis sekolah menengah ya. Waktu itu saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga juga. Sampai sekarang saya bekerja, sekarang part time ya. Tapi sekarang saya bekerja sebagai mendampingi teman-teman Pertimik untuk belajar tentang hak dan sebagainya
terus lembaga pemerintah. Ridwan Ismail adalah pekerja migran sektor konstruksi di Malaysia. Dia juga Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Malaysia. Awal saya masuk ke Malaysia tahun 1992, kurang lebih hampir 30 tahun ya. Saya mengikut keluarga yang ada di sini, saya dibawa ke Malaysia, saya kerja. Setelah itu setahun saya di sini dalam posisi setahun sampai 2 tahun juga lah, dalam keadaan ilegal, banyak prosedural, belum masuk visa wisata. Penularan wabak COVID-19 menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi seluruh dunia. Lebih 30 korban direkodkan di 2 kampung di Simpang dan Pojogo. Sebagaimana negara lain di dunia, awal tahun 2020 wabak COVID-19 juga merebak di Malaysia. Ketika COVID kemarin ya memang kondisinya cukup chaos ya, dan ini pengalaman yang pertama untuk masyarakat semua dan juga untuk pemerintah ya. Jadi kayak ada shock terapi gitu. Jadi kondisi kemarin sangat kabut, chaos. Sekitar umur 16-17an, ya SMP aja nggak lulus itu udah kesana. Kerja nomor aja. Yang saya tak ingat tahunnya, tak ingat tanggalnya, tak ingat. Sampai saya sudah bilang sama adik saya tak boleh ke Malaysia. Tidak ingat saya kepingin rumah karena adik saya tak boleh dan di sini tak ada yang saya dapat saya yang menjawab. Sudah jawab saja. Maka Fatimah yang bilang sama saya. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, kini Lucia juga kehilangan adiknya, Siti Khotimah. Begitu juga dengan Samsul yang juga kehilangan adik lelakinya, Sawali. Bentuknya ya seperti biasa-biasa, seperti peti-peti umumnya waktu jenazah datang. Iya, dibungkus peti sama plastik sama tali paten mas besi itu. Itu memang jujur kalau itu saya yakin kalau itu adik saya. Masalahnya apa? Mulai dari proses disuceni, mulai dimandikan, sampai disolati teman-teman di hospital itu, sampai pemulangan di rumah sakit, sampai ke bandara, selalu di kamera. Ini jenazah saya sama Jeki, sampai di kapal terbang bisa di kamera, sampai di bandara Soekarno selalu di video. Sampai di Zoom on-cam nanti kita capture ya, kita capture seperti yang ada di Zoom.